Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih Cafe Newsroom edisi Senin 3 Maret 2025. Seperti biasa, semua sudah kami siapkan untuk menikmati rumah. Tolong saja Cafe Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratno Tania. Kita informasi pertama, Badan Karantina Indonesia melalui karantina Kepri di Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah melepas ekspor perdana ikan anggoli segar ke Hawaii, Amerika Serikat. Karantina Kepri di Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang melepas ekspor perdana ikan anggoli segar ke Hawaii, Amerika Serikat melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah pada Sabtu lalu. Ekspor ikan segar tersebut menggunakan pesawat Garuda dengan jumlah total sebanyak 501,7 kg atau senilai sekitar 107 juta rupiah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Said Sudrajat menyambut baik ekspor ikan anggoli ke Amerika ini. Hal ini dinilai akan berdampak terhadap perekonomian daerah khususnya masyarakat nelayan. Said juga menyebut bahwa ekspor ikan ini menandakan kalau produk-produk perikanan dari Kepri dapat bersaing dengan produk dari negara manapun termasuk Amerika. Ucapkan terima kasih. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa bagi perekonomian, bagi masyarakat kelautan dan perikanan, nelayan, dan juga ini merupakan menunjukkan bahwa produk kita ini dapat bersaing di negara manapun termasuk Amerika. Nah, kita berharap disampaikan oleh Pak Dwi tadi, itu kita juga berharap nanti bisa masuk ke pasar Uni Eropa, Timur Tengah, itu karena memang pasar produk perikanan ini merupakan salah satu produk pangan yang memang diminati oleh seluruh dunia dengan valuasi nilai yang cukup besar. Ini peluang bagi kita karena memang potensi Indonesia dan Kepri ini di sektor kelautan dan perikanan ini sangat besar karena memang wilayah kita ini adalah wilayah laut. Berdasarkan data Satpel RHF, frekuensi ekspor ikan anggoli segar 2024 sebanyak 3 kali dengan volume 1055,71 kg atau setara dengan nilai 407 juta rupiah. Redaksi V-News dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Tanjung Pinang gelar prosesi tepung tawar untuk menyambut wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang yang baru. Anggota DPRD Kepri Bobi Jayanto berharap ke depan pembangunan di Tanjung Pinang dapat lebih maju lagi. Usai menjalani retret pembekalan kepala daerah di Magelang, wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah dan Raicha Ariza kembali ke Tanjung Pinang. Tiba di Bandara RHF Tanjung Pinang, kedatangan Lis Raicha disambut sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat hingga kepala OPD di lingkungan Pemko Tanjung Pinang. Setibanya di Tanjung Pinang, Lis dan Raicha kemudian berziarah ke makam orang tua. Kemudian Lis Raicha mengikuti prosesi tepung tawar di Gedung Lembaga Adat Melayu atau LAM Tanjung Pinang pada 1 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Lis Darmansyah menyampaikan rasa syukurnya atas tahapan yang telah dilalui hingga pelantikannya. Pada awal menjabat, Lis Darmansyah mengatakan akan langsung melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder. Kita koordinasikan karena yang paling penting adalah pertama satu APBD itu harus sehat. Nah sekarang ini kan APBD tidak sehat dengan kondisi keuangan yang defisit. Palingnya 229 miliar, 229 miliar. Nah sementara contoh anggaran untuk tunda bayar itu belum dianggarkan, dulu lebih kurang hampir 70 miliar. TPP baru dianggarkan sekitar 7 bulan, artinya 7 bulan lagi belum dianggarkan, kan hampir bulan 14. Nah mudah-mudahan mulai besok kan Senin, insya Allah nanti kan saya koordinasi dulu dengan OPD, kita minta ekspos OPD semuanya, di mana titik lemahnya itu yang kita sinkronkan. Mudah-mudahan. Sementara itu, Bobi Jayanto, anggota DPRD Kepulauan Riau dari Dapil Kota Tanjung Pinang turut hadir dalam prosesi tepung tawar tersebut. Bobi berharap di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru ini, pembangunan di Tanjung Pinang bisa lebih maju lagi ke depannya. Sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, sangat gembira ya, dengan terpilihnya Pak Lis Darmansyah dan Pak Raja sebagai wali kota dan wakil wali kota. Harapan kita
agar beliau dapat berbenah dan membangun kota Tanjung Pinang lebih maju ke depan. Karena selama ini kita juga banyak memberikan harapan agar Tanjung Pinang bisa lebih bagus, maju, aman, kondusif, dan damai. Itu harapan kita. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Polisi membekuk 2 pelaku kasus penjamretan terhadap seorang pengendara motor di Kota Batam. Salah satu pelaku sebelumnya ditangkap oleh warga sekitar usai melakukan aksinya. Unit Reskrim Polsek Bengkong meringkus 2 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, masing-masing berinisial S 30 tahun dan AP 31 tahun. Peristiwa penjamretan tersebut terjadi di ruas Jalan Gang Kantor Camat Bengkong, Kota Batam pada Minggu 23 Februari 2025 lalu. Kanit Reskrim Polsek Bengkong Ibtu Marihot Pakpahan pada Kamis lalu mengatakan, kejadian itu bermula saat korban tengah berkendara, kemudian korban dihampiri kedua pelaku yang saat itu berboncengan. Secara tiba-tiba pelaku yang dibonceng menarik paksa gelang emas yang dipakai korban. Kemudian korban berteriak hingga akhirnya warga sekitar berhasil mengamankan salah satu pelaku. Dan pelaku lainnya sempat kabur membawa gelang emas milik korban. Ibtu Marihot menambahkan dari pemeriksaan sementara pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Pada saat itu korban hendak pulang, kemudian si kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor Sonic memepet korban dari arah samping kiri, yang mana korban saat itu ada berdua orang. Nah, kemudian, pada saat dipepet itu gelang korban ditarik paksa oleh pelaku yang duduk di belakang. Lalu dengan si korban terkejut, lalu si tersangka lari, diteriaki oleh warga, ditangkap oleh warga. Selanjutnya yang tersangka inisial SA berhasil melarikan diri, yang satu lagi yang kita amankan itu berhasil diamankan oleh warga. Kemudian kita melakukan pengamanan dan dibawa ke Polsek Bengkong. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan beasiswa untuk para dokter spesialis. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis guna meningkatkan layanan kesehatan di daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, belum lama ini. Ia mengungkapkan langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Pemprov Kepri akan mendata terlebih dahulu untuk kebutuhan dokter spesialis di setiap kabupaten kota. Nantinya, menurut Ansar, pembiayaan beasiswa untuk dokter spesialis itu akan ditanggung bersama pemerintah kabupaten kota seprovinsi Kepri. Beasiswa tersebut diberikan agar nantinya dapat langsung mengabdi ketika dinyatakan lulus sebagai dokter spesialis. Masyarakat di wilayah Kepulauan Riau diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus pergi keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan medis. Tapi kekhawatiran pemerintah pusat ketersediaan tenaga medisnya. Nanti kita bersama kabupaten kota melalui dinas kesehatan kita mesti menginventarisir kebutuhan dokter-dokter spesialis, dan itu mesti memang kita beasiswakan bersama oleh APBD gitu ya. Nanti kebutuhan di Natuna umpamanya 7, menjamin pelayanan dasar, dokter-dokter apa saja, kemudian Natuna membiayai 4, kita membagi 3 gitu atau 2. Kita akan sekolahin, tapi mesti anak-anak daerah supaya mereka bisa buat perjanjian jangka panjang seperti tadi. Selain itu, Gubernur Ansar juga mengungkapkan bahwa status rumah sakit di Anambas telah meningkat dari tipe D ke tipe C. Peningkatan ini diharapkan mampu memperbaiki layanan kesehatan di daerah tersebut dan mengurangi ketimpangan fasilitas kesehatan antara pulau-pulau di Kepulauan Riau. Lucy Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Apabila masih ada tempat hiburan malam atau THM di Tanjung Pinang masih buka saat Ramadan, polisi akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Berdasarkan kebijakan surat edaran dari Wali Kota Tanjung Pinang, seluruh tempat hiburan malam atau THM di Tanjung Pinang diminta menghentikan operasionalnya sementara waktu selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi belum lama ini menegaskan bahwa seluruh tempat hiburan malam atau THM di Kota Tanjung Pinang ditutup selama bulan suci Ramadan. Polresta Tanjung Pinang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda akan melakukan sosialisasi kepada pengelola THM terkait aturan ini. Polisi juga akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada THM yang tetap nekat buka saat bulan Ramadan. Selain pengawasan THM, kepolisian juga akan meningkatkan patroli selama Ramadan untuk mengantisipasi aktivitas yang mengganggu ketertiban seperti perang sarung, balap liar, petasan, ngabuburit yang berlebihan, dan grebek sahur. Akan intensif melaksanakan agenda-agenda pertama yang dapat merugikan kita seperti balap liar, perang sahur sebagainya, itu akan melaksanakan patroli intensif ya di situ. Akan di mana titik-titiknya akan kami datangi. Terutama kami adalah memberikan himbauan dan melakukan pencegahan ya, jangan sampai terjadi yang dapat merugikan kita semua, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Kita sudah memberikan himbauan kepada THM ini, kemudian mereka masih ngeyel untuk buka, gimana? Silakan. Ya, berikan sanksi. Sanksinya ya intinya pertama ditutup paksa ya, yang pertama tutup secara paksa. Kemudian yang pengelola atau pemilik ya kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah itu izin dicabut, ya kan? Kemudian sanksi apakah administrasi atau sanksi yang bersifat misalnya pidana kalau itu ditemukan pidana. Sanksi yang diberikan kepada THM yang nekat buka saat Ramadan bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Kanwil Kemenak Kepri mencatat dari total kuota jemaah calon haji di Kepri, sekitar 54% yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2025. Progres pelunasan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2025 bagi para jemaah calon haji atau CCH Provinsi Kepri sudah mencapai 54%. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Kepri Muhammad Syafi'i belum lama ini mengatakan, dari total kuota 1.291 jemaah calon haji di Kepri, sebanyak 697 CCH atau sekitar 54% sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Syafi'i merincikan untuk pelunasan biaya haji untuk embarkasi Batam sendiri sebesar 54,3 juta rupiah, dikurangi setoran awal 25 juta rupiah sehingga sisa pelunasan sekitar 29,3 juta rupiah. Keberangkatan CCH Kepri tahun 2025 akan terbagi dalam 3 kloter dengan menggunakan pesawat Boeing 777 yang berkapasitas 445 penumpang. Kloter pertama dicatwalkan akan masuk asrama Haji Batam pada 1 Mei dan berangkat ke Madinah pada tanggal 2 Mei 2025 mendatang. 1291 itu sudah 54%. Cepat banget. Pak, itu berapa sih Pak biayanya? Biaya hajinya berapa yang mereka lunasi? Untuk embarkasi Batam itu lebih kurang 54.300. Jadi untuk pelunasan itu 54.300 itu dikurang dengan 25 juta setoran awal. Jadi lebih kurang 29.300 yang pelunasan. Ya, embarkasi Batam. Karena setiap embarkasi itu berbeda-beda. Total untuk kloter Kepri itu bagi 3. Jemaahnya satu kloter 445. Jadwalnya udah ada kita berangkat. Masih sudah ada. Insya Allah kloter pertama itu masuk asrama 1 Mei, artinya berangkat tanggal 2 Mei, insya Allah kloter pertama. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenak Kepri, untuk masa tunggu jemaah calon haji yang mendaftar tahun ini diperkirakan baru bisa berangkat 2 hingga 3 tahun mendatang. Saat ini daftar tunggu jemaah calon haji di Kepri mencapai sekitar 26.000 orang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.